Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ngaji NDP ya, karena malam hari ini adalah malam harlah PMII, jadi kita ingin merayakan atau mungkin mengucap selamat hilang tahun yang ke 59 ya, dengan cara mencoba membaca, memahami, menalar teks yang dianggap sakral dalam organisasi ini. Makanya sebelum itu kita baca Fatihah dulu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin qarrabin ruhana. Wa jamil masyayikh sunnah wal jamaah sunnah. Amin rahman wa Tsumma ila jami' muassis PMI. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila walidina wa ashabina wa ikhwanina fid din wa jami' ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman wal muslimin wal muslimat rasulillah min buldanil Indonesia ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini temanya ngaji, kebetulan teks yang mau kita baca itu saya ambil dari beberapa buku. Salah satu kerangka teori yang saya pakai justru di buku tasawuf, yang kita pakai salah satunya adalah Syarah Hikam atau Iqadul Himamnya Ibnu Ajibah ya. Kemudian dari Maqayisul Lugha, kemudian tafsir punya Imam Nawawi Banten, dan beberapa teks yang lain. Makanya mungkin kita akan baca sedikit teks untuk cari barokah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini mengenai tahakkuk ya. Saya baca teksnya saja. Tahakkuk bi awsafika yamuddu bi awsafihi. Tahakkuku bi dzallika yamuddu bi izzihi. Tahakkuku bi ajzika yamuddu bi qudratihi. Tahakkuku bi dha'fika yamuddu bi haulihi wa quwwatihi. Teks ini kita baca dan kita anggap selesai untuk teks yang pertama. Saya juga ingin membaca dari karya Imam Nawawi sedikit, karena teks ini kita ambil ya ayat Al-Quran. Habis itu nanti kita baru akan mengulas makalah yang sudah teman-teman punya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat Al-Baqarah. Kalau tadi hikam itu adalah pembahasan tentang bab ke-17 ini. Untayan hikmah yang ke-171 kalau tadi yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Teksnya kira-kira itu. Kita baca sedikit tafsirnya. Wa idz qala rabbuka wadhkur lahum ya Muhammad idz qala rabbuka lil mala, dan katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, idz qala rabbuka, ketika Tuhan berfirman, lil malaikah, kepada malaikat, ini sesungguhnya aku jailun fil ardi khalifah. Jailun ialah zat yang menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah seorang pengganti, yakni Adam. Yang dimaksud adalah Adam. Ay ja'alahu khalifatan anil malaikah, yang dimaksud adalah menjadikan Nabi Adam sebagai pengganti dari malaikat. Alladzina kanu sukanul ardi, sukanal ardi, yang mereka itu adalah penduduk bumi. Ini menurut Imam Nawawi. Ba'dal jinni, setelah golongan jin. Wal muradu bi dzikri hadhil qissah dzikru bada'il khalqil insan. Yang diinginkan saat membaca kisah ini adalah mengingatkan kepada kita semua tentang awal mula penciptaan manusia. Lalu itu dikatakan oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Malaikat lalu bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha, di dalam bumi tadi, may yufsidu, orang yang akan merusaknya, fiha, sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini selalu dan senantiasa bertasbih kepadamu. Kemudian Tuhan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, wallahu a'lam. Sampai di situ. Ini sekedar sebuah syarat saja sebelum kita mengkaji ke teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengkaji tentang NDP, kita kasih subjudul percobaan nalar atas teks yang disakralkan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang menjadi perbincangan di medsos. Yang saya maksud adalah ketika ada teman yang bertanya misalnya, kenapa kok tema kita itu pakai istilah hilang tahun? Yang betul itu ulang tahun apa hilang tahun? Itu salah tulis atau gimana? Nah, maka saya klarifikasi di sini bahwa memang kita tadi mengatakan selamat hilang tahun. Kenapa? Karena tahunnya udah hilang gitu aja. Nggak usah terlalu ribet ya. Sesederhana itu menurut saya. Kemudian apa kemudian filosofi dari hilang tahun? Saya ingin mengatakan begini. Apa sih yang kita dapatkan dari kehilangan? Saya pikir satu hal, minimal. Minimal kita mendapatkan satu hal, bahwa kita pernah memiliki sesuatu. Maka hilang itu pasti konotasinya dengan mengenang sesuatu, memperingati sesuatu, atau merayakan sesuatu. Jadi ketika kita mengatakan selamat hilang tahun, berarti kita ingin mengenang sesuatu yang awalnya kita miliki dan boleh jadi sekarang tidak ada, atau itu adalah sebuah cita-cita ideal yang ingin kita capai. Sehingga ucapan selamat hilang tahun menurut saya ya tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena itu adalah sesuatu yang salah kalaupun dianggap salah, tapi bukan masalah. Karena salah dengan masalah itu beda ya. Kalau salah butuh koreksi, kalau masalah butuh solusi. Dan kata-kata hilang tahun ini hanyalah sebatas ciri khas saja barangkali. Jadi biar beda dengan yang lain. Makanya kita mengatakan selamat hilang tahun. Karena apa yang bisa kita peroleh dari kehilangan adalah minimal kita tahu bahwa kita pernah memiliki sesuatu. Itulah makna dari kehilangan. Jadi jangan takut dengan kehilangan ya. Biasa aja. Kenapa? Karena memang kita pasti akan kehilangan. Jadi biasa aja. Sudah biasa, betul. Kemudian ada yang berkomentar juga mengenai tema. Kenapa kok temanya agak ekstrim? Percobaan nalar atas teks yang disakralkan. Wah, ini yang mana ini maksudnya teks yang disakralkan? Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, NDP ini dipakai oleh organisasi PMI ya, atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
yaitu NDP atau nilai dasar pergerakan ya. Wah, hampir saya ditipu oleh manusia di sebelah sana. Lalu saya kasih temanya adalah percobaan nalar atas teks yang disakralkan. Kenapa saya sebut percobaan nalar? Ini adalah bentuk kita ingin membaca sesuatu sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita membaca NDP, nilai dasar pergerakan, ada tauhid, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, cuma itu saja, maka saya ingin mencoba melakukan elaborasi, ingin memperdalam hazanah kajian tersebut. Makanya kemudian kita melakukan percobaan nalar. Teks yang disakralkan ini kita kasih tanda kutip ya, karena yang dimaksud dengan disakralkan ini untuk sebagai otokritik sebenarnya, bahwa kita jarang membicarakan ini, padahal ini adalah sesuatu yang luar biasa hebat menurut saya ini ya. Tapi kita tidak berani menyentuhnya, membacanya, melihatnya dari sudut pandang lain. Sebab itu kemudian saya melakukan percobaan membaca ini dengan nalar yang saya miliki. Barangkali setelah pembacaan ini ada teman yang mau mendiskusikan, atau minimal dalam perbincangan di warung kopi atau di musola atau masjid ya misalnya, karena ada gerakan baru mau ke musola atau masjid, nanti kita bisa membincang masalah pengetahuan, karena kita punya sesuatu yang berharga, cuma sayang kita kurang mensyukurinya barangkali lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Teks ini kita buat nggak tahu tanggal berapa, yang jelas sebelum pelantikan, dan agak buru-buru juga. Kita mulai dengan sebuah statement dari guru kita ya. Jadi ini ada di sebuah buku ya. Judul bukunya adalah Sarung Peradaban. Di situ dikatakan bahwa sebelum belajar tentang Tuhan dan agama, belajarlah tentang manusia. Sehingga jika suatu saat nanti Anda membela Tuhan dan agama, Anda tidak lupa bahwa Anda adalah manusia. Oke. Kita tidak akan melakukan critical reading, karena nanti memang ada sekolah yang kita barangkali disingkat yang bagus itu, setelah saya pikir-pikir, seksi ya. Seksi itu adalah sekolah eksklusif, disingkat jadi seks, kira-kira begitu. Keren sekali ya. Kacau. Kita akan belajar membaca. Di sini saya menggunakan metode, kemarin kita sempat sharing ke beberapa teman. Jadi hasil PDF ini sudah kita kasih ke beberapa orang ya, baik yang ada di Kabupaten Malang sendiri, bahkan di Kota Pontianak juga ada. Bahkan kalau nggak salah kemarin ada salah satu senior yang ngasih ke sana, pokoknya ke sana lah. Ada beberapa kritik, ada beberapa apresiasi, tapi saya lebih suka kritik sebenarnya, karena kritik itu cenderung membangun. Walaupun ada juga kritik yang mengatakan begini, wah ini NDP ini untuk teman-teman Mapaba katanya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Nanti kita uji seberapa tinggi level Mapaba teman-teman di Kabupaten Malang. Mapabanya begini kan istimewa berarti. Ada yang mengkritik begitu. Ada juga yang menganalisis mengenai metode tafsir yang kita pakai. Apakah itu teknik atau metode, atau jangan-jangan itu adalah aliran. Nah, ketika kita membahas tentang konsep tahlili dan maudu'i. Tapi itu problem lain. Itu salah satu tambahan dari teman saya yang memang dia salah satu pemikir, pakar lah tentang tafsir. Oke, kita akan masuk pada poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa buka di halaman ketiga ya. Kita akan mulai mengurai teks ini. Saya harap nanti akan ada kritik, ataupun kritik saja, nggak usah saran. Kritik yang luar biasa, karena buku ini adalah buku mentah, dan ini adalah pertama kali buku ini, tulisan ini coba didiskusikan dengan halayak ramai seperti ini. Jadi saya betul-betul mengharap teks ini dihabisi pada malam hari ini, sehingga di malam lain kita tidak perlu menghabiskannya. Kenapa? Karena udah habis gitu. Sebagaimana kacang yang sudah tinggal kulitnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya tadi membaca teks yang ada di kitab Ibnu Ajibah ya, tentang hikam.
saya menggunakan konsep hakikat dan tahakkuk, punya penjelasan dari Ibnu Ajibah Al-Hasani. Lalu saya coba baca kerangka itu, saya gunakan kerangka itu untuk menjelaskan 4 poin yang ada di NDP. Di NDP itu kan ada 4 poin. Yang pertama, poin NDP itu atau nilai dasar pergerakan. Yang pertama, Adnan apa Adnan? Ada Adnan? Poin yang pertama apa? Oke ya, ini udah mau baba berarti. Kemudian yang kedua, Saihu. Hah? Oke. Yang ketiga, Fauzi. Oke. Ada di bukunya ini kalau nggak salah ya. Kemudian yang terakhir adalah hablum minal alam. Ini poin NDP di teman-teman organisasi PMI. Sahabat-sahabat maksud saya. Oke, tapi saya ingin membaca ini dari sudut pandang Syekh Ibnu Ajibah ketika beliau membedakan antara konsep hakikat dengan konsep tahakkuk. Jadi beliau mengatakan ada sesuatu itu yang disebut sebagai hakikat, ada juga yang disebut sebagai tahakkuk. Hakikat itu artinya realitas, esensi atau inti. Kemudian tahakkuk ini artinya adalah realisasi. Jadi kalau realitas berbicara tentang kenyataan, berealisasi berarti menyatakan. Saya melihat kerangka dalam NDP itu justru menggunakan konsep ini. Jadi yang pertama, kalau disederhanakan, pada dasarnya tauhid itu adalah poin inti. Ini cara baca yang coba kita gunakan ya. Ini adalah hakikat. Kemudian dia dibagi menjadi 3 dalam bentuk tahakkuknya. Yang pertama adalah hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Yang ketiga adalah ini kira-kira bentuknya. Jadi di poin ini adalah hakikat tauhid itu. Kemudian 3 ini adalah bentuk pengejawantahan atau yang tadi kita sebut sebagai tahakkuk. Oke. Kira-kira kalau kita buat skema jadi seperti ini hasil bacaan saya. Dipan udah ikut apa ya? Ada materi ini? Wadah, alhamdulillah. Masuk. Oh, pas nggak masuk dia. Iya. Saya bacakan teksnya. Ini kalau kita bentuk skema kira-kira demikian. Tauhid adalah syarat utama untuk merealisasikan trihablun, yaitu minallah, minan nas, dan minan alam. Sebab tauhid adalah hakikat, kemudian sedangkan poin yang lain merupakan tahakkuk. Tauhid adalah visi, sedangkan yang lain merupakan misi. Tauhid merupakan tujuan utama, yang lain ialah upaya dan bentuk untuk mewujudkannya. Analogi tentang hakikat tahakkuk, semisal seorang yang menyatakan dirinya bahwa aku mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Hal itu harus dinyatakan dalam tindakan belajar dan berbuat baik. Cinta terhadap pengetahuan adalah esensi atau realitasnya, hakikatnya,
sedangkan tindakan belajar dan berbuat baik merupakan tahakkuknya. Itu contohnya kira-kira begini. Jadi ini adalah sebentuk kenyataan, kenyataan. Ini adalah cara menyatakan. Jadi kalau kita ibaratkan kita cinta kepada seseorang, maka cinta kita itu hakiki. Tetapi pemberian kita itu adalah bentuk atau upaya kita merealisasikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Tolong kameramen jangan sampai dibekap oleh masa lalu. Walaupun contoh saya tentang cinta. Tidak perlu ingat kepada panitia atau mantan dan lain sebagainya. Tolong ya. Kameramen tolong fokus ke sini. Jadi ketika saya tadi contohkan aku mencintaimu, nggak usah terlalu dihayati, biasa saja. Harus fokus ya. Jadi ketika misalnya si kameramen, mas kameramen ini namanya Muid. Saya tidak sebutkan nama. Kalau misalnya ada yang kenal ya nggak apa-apa. Misalnya dia mencintai seseorang meskipun cintanya sudah kandas. Kabar baiknya itu, saat dia mencintai seseorang, cinta itu kan ada di dalam hati dan barangkali cuma dia yang tahu. Lalu upaya untuk menyatakan bahwa aku mencintaimu itu apa? Oh misalnya diajak kencan. Oh misalnya diajak ke tempat ngopi, makan bakso misalnya, makan hati dan lain sebagainya. Itu adalah representasi ya. Itu adalah bentuk dari upaya menyatakan sesuatu. Maka yang paling esensial adalah tauhid. Tapi bentuk bahwa kita betul bertauhid adalah pertama harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kemudian hubungan yang baik dengan manusia, dan hubungan yang baik dengan alam semesta. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita baik kepada Tuhan berarti kita bertauhid. Kepada manusia tidak baik berarti tauhidnya kurang gitu loh. Bukti bahwa tauhid ini adalah yang esensial apa? Salah satunya adalah agama yang tidak berubah. Inti ajaran yang tidak pernah berubah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi kita yang terakhir, sama, spiritnya adalah tauhid. Karena dalam tauhid itu sudah ada ekspresi ilahi, bagaimana kita bertuhan, kecenderungan untuk bertuhan, kecenderungan untuk kita mencintai sama manusia, dan bagaimana kita merawat alam semesta. Makanya tauhid tidak pernah berubah, walaupun syariat boleh jadi berganti. Itu betapa tauhid itu memiliki sisi yang luar biasa istimewa ya. Kira-kira demikian kalau masalah tauhid. Tentang tauhid, surat yang bisa dikutip di sini adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Kemudian Allahus somad, Allah adalah Tuhan yang kita semua bergantung kepadanya. Jadi dua teks atau dua ayat ini adalah ayat yang saya coba baca dengan sudut pandang hakikat dengan tahakkuk. Kira-kira begitu. Jadi pada dasarnya Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Cuma untuk menyatakan bahwa kita betul-betul bertuhan kepada Tuhan yang esa bagaimana? Ya Allahus somad, menjadikan Tuhan tempat kita bertawakal, berserah diri dan seterusnya. Itu bentuknya kira-kira begitu. Maka Allahu ahad adalah hakikatnya, Allahus somad adalah tahakkuknya, kira-kira begitu. Ini yang coba saya contohkan. Nanti ini bisa kita tambahkan poinnya kalau misalnya ada saran dari teman-teman atau kita kurangi. Walaupun sangat beraroma teologis, ayat di atas juga memiliki semangat pergerakan dengan ciri utama adalah al-hurriyah. Logika sederhana yang bisa kita bangun adalah saat mengimani keesaan Tuhan, maka segala sesuatu selain Dia adalah makhluknya. Seluruh makhluk bertugas tunduk patuh hanya kepadanya. Sebab itu perbudakan di antara sesama makhluk merupakan kezaliman yang harus dilenyapkan. Nah, itu poinnya. Sehingga saat kita bertauhid dengan sendirinya ada sebuah nilai yang bisa kita dapatkan apa? Ya hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi Tuhan kita. Sementara yang lain setara. Jadi kalau teman-teman misalnya ngomong masalah gender, kesetaraan gender misalnya kan, itu semuanya sudah ada di poin NDP. Artinya ada dasar. Kenapa teman-teman menginginkan kesetaraan itu ada dasarnya apa? Kita bertauhid, hanya mengatakan Tuhan kita yang satu. Nah, dengan demikian yang lain ini adalah makhluk, kan kira-kira begitu. Jadi ciri-cirinya salah satunya adalah nanti kita masuk ke dalam al-musawah atau
kesetaraan. Kita juga masuk al-hurriyah, kita itu merdeka. Merdeka di sini ya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Yang dimaksud kita bebas itu atau merdeka adalah ya kita hidup menjalani kehidupan kita tidak lupa dengan agama. Kita bebas berekspresi tapi tidak melalaikan kewajiban. Kita kemudian bebas melakukan apapun tetapi kita tidak lupa kepada Tuhan. Itulah makna kemerdekaan yang hakiki menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nanti kalau dibutuhkan kita akan kutipkan teksnya. Itu spirit dari tauhid. Selain itu, dalam halaman yang keempat, dengan model cara baca tauhid yang seperti itu, kita bisa mendapatkan satu poin lagi, yaitu sikap mandiri. Bagaimana dengan sikap mandiri? Tentu hal tersebut juga tercakup dalam spirit tauhid. Seseorang yang memiliki kemantapan tauhid akan menolak kebergantungan pada selainnya. Ia akan menjadi pribadi yang bekerja sama dalam kebaikan, namun bisa bertindak tegas saat berhubungan dengan prinsip yang mencederai hak ketuhanan, kemanusiaan, dan semesta raya. Itulah makna sikap mandiri yang sesungguhnya. Jadi poin yang bisa kita dapatkan juga adalah mengenai independensi atau kemandirian ketika kita bertauhid. Termasuk diantaranya adalah kita juga dalam al-musawah atau kesetaraan kita bisa memperoleh sebuah poin yang kita sebut dengan ruhun nidomiyah, spirit berorganisasi. Itu ada di poin tauhid sebenarnya. Karena apa? Dalam kajian kita hanya Tuhan yang Maha Esa, maka selain Tuhan tidak mungkin bisa Esa. Artinya nggak ada yang kuat jomblo gitu maksud saya. Itu dalam bahasa yang lebih bisa dipahami. Jadi nggak ada, kenapa? Ada ya? Oh, hampir mau ada, nggak, tetap saja nggak bisa ya. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain. Dalam rumah tangga ya minimal ada seorang laki-laki sebagai suami dan istri, seorang perempuan sebagai istri ya. Kira-kira begitulah. Dalam masalah organisasi ya mungkin ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan seterusnya. Dalam masyarakat ya seperti itu, kira ada tokoh agama, kemudian juga ada polisi. Kemudian juga ada penjahat misalnya, penjahat yang ya kerucil-kerucil misalnya. Ada juga yang berandalan dan lain sebagainya. Itu semua adalah salah satu bentuk keharmonian bagaimana kita ingin melakukan integralisasi dalam sebuah komunitas tertentu. Kira-kira demikian. Itu poin yang bisa kita peroleh dalam mengkaji tauhid secara sederhana. Oke. Yang kedua, sebenarnya salah satu kalau masalah tauhid atau teologi dalam bahasa yang teman-teman sering dengar itu kan teologi, sebagaimana tulisannya siapa Aswar Ali, teologi pembebasan misalnya, itu kan juga pakai prinsip tauhid. Kalau kita bertauhid maka spiritnya pasti pembebasan, tidak ada pengekangan, perbudakan dan seterusnya. Itu sama aja sebenarnya, tidak terlalu jauh dengan ini. Cuma ya kita memiliki elaborasi sebenarnya di 3 poin ini. Yang pertama hablum minallah, kemudian hablum minannas, dan hablum minal alam. Di hablum minallah kita katakan langsung ini, manusia memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Hal itu bisa diejawantahkan dalam sebuah status yang disebut dalam Al-Quran sebagai abdun. Nah, ini poin yang kita dapatkan sebenarnya. Jadi yang membedakan cara baca kita dengan yang lain boleh jadi di poin ini. Karena ini adalah bentuk nilai etik filosofis ya. Kita itu tidak hanya membaca ini sebagai sebuah poin tauhid hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, enggak seperti itu. Jadi kalau diibaratkan tidak hanya berbicara tentang aswaja saja, enggak, tetapi aswaja sebagai manhajul fikr, kira-kira begitu. Nah, bentuk dari manhajul fikr dari ini apa? Poin intinya, kira-kira kalau kita langsung tuliskan, hablum minallah ini dia memiliki puncak pada akhirnya saat seseorang bisa merealisasikan apa yang disebut sebagai abdun. Nah, ini sebenarnya bentuk pemikiran yang kita bisa temukan dalam teks ini. Kemudian hablum minannas kita tulis semua ya. Akan tercapai saat seseorang mendapatkan makom imam. Kita nanti akan korelasikan dengan teks yang ada di Al-Quran. Kemudian
hablum minal alam akan membentuk sebuah prinsip atau sebuah status pada diri manusia menjadi khalifah. Nah, ini aja sebenarnya yang agak beda. Kira-kira begitu. Puncak dari hubungan kita terhadap Tuhan adalah saat kita menjadi abdun. Kemudian bentuk dari atau ekspresi kita hablum minan nas berinteraksi dengan sesama manusia adalah saat kita menjadi imam. Nanti kita akan ulas teks ini. Kemudian hablum minal alam adalah saat kita menjadi khalifah. Nah, kita ambil ini dari Al-Quran. Kalau nanti teman-teman butuh ayat untuk dikomparasikan, kita akan selesaikan di diskusi ya. Tapi kita akan coba ulas ini. Kalau ayatnya yang saya pakai ini adalah Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia justru disebut sebagai bi abdihi. Jadi abdun itu memang puncak tertinggi dari status manusia kalau berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini agak terbalik ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa aqrabul abdi ilallah as-sujud. Jadi momen ketika kita paling dekat dengan Tuhan justru pada saat kita bersujud. Itu yang unik. Kalau kita merendah kita diangkat, tapi kalau kita membanggakan diri justru kita dijatuhkan. Itu kalau sama Tuhan. Enggak usah macam-macam sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Seakan-akan, poinnya gitu. Bentuknya adalah abdun. Lalu saya mencoba membaca, karena ini analisisnya tadi lupa saya sebutkan di awal. Selain ini kita pakai teks ayat suci Al-Quran, kita juga menggunakan kajian bahasa ya. Yang kita pakai salah satunya adalah selain mufrad Al-Fadil Quran, yang kita pakai juga adalah bukunya Ibnu Faris ya, yaitu Maqayyisul Lugah. Ini adalah sebuah kamus bahasa untuk mencari apa sih makna dari sebuah teks, makna dasar, makna genuine, kira-kira begitu dari suatu teks yang kita dapatkan, dan ini udah ditulis di sini. Kata abdun kalau dalam Maqayyisul Lugah, langsung saya bacakan artinya saja, atau biar lebih meyakinkan ya. Saya coba baca teksnya lah. Ya, takut nggak ketahuan kalau kita pinter kan, repot kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata ain, ba dan dal, huruf ini ya, boleh jadi dalam bentuk kata kerja atau dalam bentuk kata benda. Menunjukkan aslani sohihani, dua makna sebenarnya. Ka'annahuma mutadoddani, yang keduanya itu bertolak belakang. Di sisi lain menunjukkan yadullu ala layyinin wa dhullin wal akhor ala syiddatin wa ghilad. Jadi untuk kata abdun ini unik sekali, karena pada dasarnya kata huruf dari ain, ba dan dal ini dalam Maqayyisul Lugah disebutkan memiliki makna yang kontradiktif. Jadi di sisi lain dia menunjukkan layyin, kelembutan, tapi di sisi lain dia menunjukkan kekasaran, seakan-akan begitu, ketegasan. Nah, kalau di sini kita tulis ayat ini memotret situasi saat Tuhan memuji Nabi Muhammad justru dengan menggunakan kata abdun. Secara bahasa, kata abdun memiliki beberapa variasi makna. Di antaranya ada yang bertolak belakang, sebab kata tersebut menunjukkan makna rendah dan lembut di satu sisi, tetapi kokoh dan keras pada sisi yang lain. Karena sisi fleksibilitas ini, kita bisa dikatakan bahwa menghamba adalah sebuah tindakan patuh dan tunduk kepada al-ma'bud atau yang disembah. Ini adalah sisi keteguhan dalam batin. Namun mau mengikuti apapun sifat perintah dan larangannya, disinilah letak kerendahan dan kelembutannya, yaitu pada sisi memprioritaskan zat yang disembah atau dalam istilah itharul ma'bud. Jadi seorang hamba itu ya dia memiliki ketegasan sekaligus kelembutan. Ketegasan pada aspek dia betul-betul setia dalam hatinya, tetapi kelembutan karena Tuhan memerintahkan itu. Jadi fleksibel sekali seorang hamba itu. Kira-kira itu salah satu bentuk
kayak Rocky Gerung ini. Bentuk dasarnya ya, kira-kira demikian. Hablum minallah adalah salah satu bentuk dari upaya merealisasikan atau tahakkukut tauhid, yang karenanya tanpa spirit tauhid sebuah penghambaan akan nirmakna atau kehilangan esensi dari pelayanan seorang hamba. Tanggung jawab kepada Tuhan harus diawali dengan beriktikad bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya, lalu menjalankan ritual keagamaan baik berupa kewajiban personal maupun kolektif sebagaimana diatur dan ditata secara baik. Ini ada tambahannya dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah, setidaknya dengan itikad atau keyakinan dan menjelaskan syariatnya seperti inilah cara penghambaan kepada Tuhan untuk direalisasikan. Jadi masalah ketaatan kita teguh ya, artinya kita taat, tetapi dalam bentuk atau konkretisasinya boleh jadi sangat fleksibel sekali. Nah, itu kan syariat kira-kira begitu poinnya. Ada siapa? Wow. Suruh masuk saja. Iya, mulai menggita. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Selamat datang ya. Ya, pemirsa sekalian, ternyata ada peserta yang baru datang banyak sekali, sekitar 3.000 jamaah. Spiritnya maksud saya ya. Ya mungkin orangnya 3, tapi kan spiritnya itu. Makanya di belakang ada yang tepuk tangan. Oke, yang kedua kita masuk ke masalah hablum minan nas atau bentuk kita berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia ini yang saya pakai adalah kata imam. Jadi puncak tertinggi saat kita berhubungan dengan Tuhan adalah menjadi abdun, menjadi hambanya. Tapi kalau kita berhubungan dengan manusia justru kita menjadi imam. Dasarnya apa? Nah ini nanti teman-teman bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim linnas bagi manusia imama, menjadi imam. Nah, kita langsung coba komparasikan dengan hablum minal alam. Tapi kalau berhubungan fil ardi dengan alam, justru Tuhan katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu keunikan dalam Al-Qur'an. Bukan khilafah, Pak. Bukan khilafah ya. Siap, betul. Kira-kira begitu, bukan khilafah, oke. Bukan khilafah ya. Jadi kalau hubungan tertinggi atau puncak dari hubungan kita dengan manusia adalah saat kita menjadi imam. Tapi kalau puncak tertinggi dari hubungan kita dengan alam adalah menjadi khalifah. Karena Tuhan mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Tapi kalau berhubungan dengan ardun, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu adalah sebutan atau status manusia saat dia memimpin alam. Dalam konteks ini fil ardi. Tapi kalau berhubungan dengan manusia adalah imam. Ya pecinta alam lah boleh kalau mau ditafsirkan seperti itu ya. Oke. Kita akan ngomong secara umum ini ya. Kata imam ini masih tetap di buku yang sama, yaitu Maqayisul Lughah. Sebenarnya dibentuk dari huruf hamzah atau ini ya huruf hamzah dan mim. Kita coba buka biar lebih akurat. Teman-teman bisa kalau yang punya Maqayisul Lughah bisa dibuka di halaman 19, ini masih di awal kok, santai. Ini dikatakan bahwa
nextnya. Ini salah satu pendapat yang kita gunakan adalah Imam Al-Khalil Al-Farahidi, kullu syai'in yadummu ilaihi ma siwahu mimma yalihi fa innal arab tusamma dzalika syai' umman wa min dzalika ummu ar-ra'su wa huwa ad-dimag, dan seterusnya. Ini salah satu pendapat yang dipakai oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi makna dasar dari jadi imam ini, kita coba hapus yang di atas ya, karena sudah tidak penting. Jadi sesuatu yang nggak penting itu lebih dihapus. Oh, dikenang. Oke. Oh, masih di sana ya. Jadi huruf ini double mim ya. Makna dasarnya adalah sebagaimana yang kalau di makalah sudah kita tulis ya. Makna dasarnya adalah sesuatu yang memunculkan yang lain. Sehingga orang yang melahirkan kita sebut sebagai ummun atau ibu dalam bahasa Arab. Ya, jadi ummun itu kita artikan ibu karena dari ibulah kita muncul. Misalnya ada yang protes, kok bapak nggak disebut ummun juga misalnya. Itu persoalan lain ya. Pelaku ya. Oke, siap. Misalnya masalah ummun. Jadi ada beberapa variasi. Salah satunya adalah kata ummun atau ibu. Kemudian kata yang lain yang diadopsi dari kata ini adalah kata imam itu sendiri. Kenapa disebut imam? Imam ini sinonim juga dengan kata amama yang artinya di depan. Tetapi di depan ini bukan berarti posisional. Dia ada di depan kita, tidak. Tetapi karena dia diikuti. Maka imam dengan amam itu senada sebenarnya. Sesuatu di depan karena kita ikuti. Sehingga pengikutnya disebut sebagai umat. Jadi umat itu adalah orang yang mengikuti imam. Kan banyak manusia-manusia yang punya umat misalnya. Yang kalau tidur udah mimpi umati yang gitu-gitu kan. Misalnya begitu. Misalnya, jadi 3 kata ini sebenarnya dari satu kata yang sama, yaitu umam. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan hablum minan nas kok bisa menjadi imam? Gampang sekali. Dengan demikian, kalau hubungan kita secara sosial dengan manusia yang lain, kata imam ini boleh kita artikan sebagai inisiator, atau orang yang menginisiasi kebaikan, atau bahasa yang lain mungkin inspirator, orang yang menginspirasi. Jadi puncak tertinggi hubungan kita dengan sesama manusia adalah saat kita bisa menjadi contoh atau teladan yang baik kepada orang lain. Itu baru kemudian disebut hablum minan nas. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku akan menjadikan engkau bagi manusia imaman sebagai inisiator, orang yang ditiru. Itu kira-kira begitu. Kemudian apa bedanya dengan khalifah? Kita coba sandingkan ini ya. Jadi khalifah ini untuk membedakannya, khalifah ini diambil dari kata kho, lam dan fa, yang rata-rata ini senada dengan kata kholfa yang artinya kalau amama di depan, kholfa itu artinya di belakang. Di belakang itu nggak selalu zaburo, nggak selalu itu. Ya, nggak selalu demikian. Jadi maknanya adalah sesuatu yang ada di belakang. Tapi yang maksud di belakang ini, karena konteksnya adalah khalifah, maka yang paling tepat diartikan sebagai pengganti. Jadi khalifah itu bukan makna pemimpin, itu sebenarnya adalah makna bentukan saja. Jadi makna dasarnya adalah pengganti. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan khalifah di bumi. Yang dimaksud khalifah itu siapa? Kalau imam tadi kan adalah inisiator. Nah, kalau khalifah dia adalah pengganti. Bedanya apa? Kalau inisiator dia lebih aktif sebenarnya. Salah satu cirinya. Dia bebas berkreasi, berekspresi. Tapi kalau pengganti, otomatis tupoksinya harus sama dengan yang digantikan. Kalau Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita sebagai ahli waris, maka kita juga harus mewarisi sesuatu kepada orang-orang di bawah kita. Kira-kira begitu.
Sebenarnya saya ingin mengulas teks ini ya, nah, tapi nanti kalau ada di sesi pertanyaan. Kenapa kok malaikat, hubungannya kata khalifah ini dengan mayyufsidu fiha wa yusfikud dima. Kemarin saya memang di pas acara ngaji udah saya sebutkan dua penyakit manusia, yaitu yufsidu fiha wa yusfikud dima. Tetapi hubungan dengan kok ini disebutkan dalam kata khalifah apa? Nah, itu sebenarnya ada. Tapi nanti barangkali di sesi diskusi. Ini kan enggak, ini cuma santai-santai aja. Jadi kalau imam itu inisiator, dia lebih aktif. Kalau khalifah justru dia lebih pasif, karena dia adalah pengganti. Gimana kalau misalnya ada istilah tegakkan khilafah yang begitu itu kan? Misalnya, ya betul juga sih. Kalau misalnya mau diganti, apa yang mau diganti? Misalnya sistem kepresidenan atau presidensial ya, mau diganti dengan khilafah. Ya biarin lah. Kita mau ngurusin yang lain aja, santai aja. Kira-kira begitulah. Oke, intinya santai aja. Jadi salah satu ciri yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah bentuk dari hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam ini lebih diberikan ciri khusus atau spesifikasi. Sehingga kita bisa katakan puncak tertinggi dari hablum minallah adalah abdun, saat kita menghamba. Kalau puncak tertinggi hablum minannas adalah saat menjadi imamah atau inisiator. Kemudian puncak tertinggi dari hablum minal alam adalah saat kita menjadi khalifah. Ini teksnya ada di Al-Quran. Nanti komparasinya bisa kita diskusikan. Kalau ditanya apakah ini sebuah nilai etik saja, mana kemudian tindakan konkretnya? Santai, nanti kita tulis juga bentuk konkretisasinya. Santai-santai aja. Ini kan poin etiknya kira-kira begitu. Ini sama halnya dengan aswaja sebagai manhajul fikr adalah tawassut, tasamuh, tawazun. Itu kan kriterianya abstrak sekali. Abstrak sekali. Bagaimana kita bisa berpikir moderat? Paling kita cuma didoktrin, caranya adalah ya ada di tengah-tengah. Yang dimaksud tengah-tengah itu gimana? Caranya itu gimana? Kan nggak ada yang tahu. Itu kan cuma puncak sebenarnya. Jadi puncak tertinggi menjadikan ahlus sunnah wal jamaah dalam posisi kita menjadikannya sebagai frame pikiran adalah saat kita bisa berpikir dengan tawassut. Caranya gimana? Itu kan belum dibahas sebenarnya di masalah persoalan cara. Kita kan harus bilang berarti harus logis dulu, harus menganalisis logika dan seterusnya. Tapi ya santailah. Oke. Saya tutup ini dengan sebuah statement kira-kira begini. Terakhir, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ulasan ini hanyalah sebatas hipotesis sementara dari pembacaan NDP, dilanjutkan dengan permenungan ayat dalam kitab suci, dipintal dengan sisi kemanusiaan dan ditutup dengan alur yang masih jauh dari kata sempurna. Kiranya itulah alasan penyusun untuk meminta dengan penuh harap agar pembaca sekalian mengkritisi dengan tajam, mengkomparasi dengan beberapa pandangan lain, menilai dengan penuh pertimbangan agar dalam kesimpulan akhirnya kita tak bisa menemukan apapun selain harmoni dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Setidaknya demikianlah harapan dari hidangan sederhana yang bisa disajikan untuk halayak pembaca. Dan hidangan ini salah satunya kita persembahkan sebagai hadiah di hari hilang tahun PMI yang ke-59. Barangkali itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Demikian, wallahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdatil ulama wan nahdiyin. Wallahu a'lam.